Nah, ini adalah deal proses yang dilakukan umumnya adalah seperti ini. Pertama adalah melakukan target identification dulu. Apa nih, ada target nggak nih hari ini gitu. Kemudian preliminary assessment, belum masuk ke dalam virtual data. Nah, baru setelah itu biasanya kalaupun ada data ya sangat limited biasanya ya. Kalau misalnya kita mau itu, kemudian masuk ke proses non-binding bid, tidak mengikat, ya. Jadi Bapak Ibu bisa keluarkan angka dengan informasi yang sedikit ini. Baru setelah itu masuk ke due diligence proses. Jadi seller akan menseleksi nih, kira-kira perusahaan mana nih yang memang mampu secara finansialnya dan memang kalau bisa capabilities-nya. Memang technically gitu. Ya, kalau perusahaan sih sangat concern juga sih. Baru setelah dipilih masuk ke due diligence, kemudian melakukan valuation dan structuring-nya seperti apa, masuk ke binding bid. Nah, di sini udah mulai binding, mengikat. Jadi nilai yang Bapak Ibu keluarkan itu adalah harus komit. Kemudian negosiasi, kemudian deal execution, deal closing. Kadangkala jaraknya bisa sampai setahun prosesnya itu. Ya, jadi nggak mudah melakukan ini. Ya kadangkala soundingnya udah setahun duluan. Nah, nanti baru prosesnya ya kadangkala bisa. Karena biasanya yang paling penting itu ketika kita melakukan yang disebut dengan sales purchase agreement itu yang menjelimet. Ya, Bapak mau jamin berapa tahun seperti itu. Nah, itu yang reps and warranty-nya itu harus diitukan. Oke. Jadi ketika di target identification, Bapak bisa lihat di sini ada target company, bisnis strateginya, future trend, regulatory, environment, incentive, industrial, ya ini lebih ke kaitannya strategi. Kemudian setelah itu identify target by considering reserve estimate, type of reserve-nya berapa periode kontraknya, perlu enggak gitu. Jadi ini aturan-aturan yang memang menjadi kadangkala ketika sudah 2 tahun, 3 tahun mau habis kontrak, IUP-nya atau apa gitu. Nah, itu yang kadangkala menjadi constraint kita ketika kita punya reserve yang besar, tapi kontraknya mau habis lagi nih 3 tahun. Pasti nggak kita dapat perpanjangan gitu. Oke, kemudian stage-nya di mana? Di exploration atau development of production, biasanya orang jualan ada kala exploration, berarti saya harus ngeluarin cost exploration lagi untuk memastikan cadangannya berapa, kemudian kita develop kemudian owner of the companies juga kadangkala juga harus siapa sih pembelinya gitu, pemiliknya gitu. Kalau misalnya saya hanya beli 70%, saya bisa bekerja sama nggak dengan pemilik yang ini gitu. Kan kita biasanya nggak bisa 100%, bisa bicara ambil sebagian. Nah, kita harus pastikan. Kemudian baru select potensial target. Jadi yang udah cocok, jadi reserve-nya kira kita mau main di sini. Nah, kita cadangannya sudah sesuai dengan target kita, kemudian kalorinya kalau misalnya mau main di mana, low rankle atau medium rankle gitu kan. Perform assessment, nah ini target preliminary assessment itu adalah perform assessment on target business operation, target capacity-nya, other interest holders, kreditor, kalau misalnya dia tambang itu punya pinjaman itu siapa aja, kemudian potensial synergies and benefit-nya seperti apa gitu ya. Terus target preliminary value-nya, financial implication-nya seperti apa ya, impact on earning. Nah, biasanya kita juga akan melihat forecast pro forma ke depan itu seperti apa nih. Gitu. Indikatif aja. Misalnya perusahaan ini punya pro forma financial statement-nya ke depan adalah seperti ini. Kemudian saya gabungkan, saya konsolidasikan dengan perusahaan saya. Dan kemudian gimana pro formanya? Oh, kelihatannya ini bagus nih. Karena biasanya kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang ingin melakukan suatu corporate action, saya harus melakukan pro forma yang bagus ke depan. Kontribusi dari perusahaan yang kita target itu kayak konsolidasikan, dampaknya ada additional enggak? Seperti itu. Karena itu yang nanti kita akan jual juga ke investor. Gitu, ya. Kemudian impact on preliminary deal structure. Informasi required biasanya ini lebih ke public market, ya. Jadi publikasi yang di luar gitu, industry report. Jadi dan ya dari situ kita melakukan non-binding bid,
Ya. Nah, di dalam non-binding bid ya Bapak Ibu melihatnya secara kasar aja dulu karena belum ada detail ini. Jadi Bapak submit non-binding bid, akhirnya terselect, nanti datanya baru keluar lebih besar, lebih banyak. Bapak udah diundang masukkan ke VDR aja, virtual data room, Bapak lihat kalau misalnya mau offline juga Bapak biasanya ya kalau misalnya kalau udah terkait dengan geologi saya harus lihat workstation-nya gitu kan, memastikan betul nggak ada cadangannya atau apa. Nah itu masuk ke yang disebut dengan due diligence. Ya. Nah dari situ baru perform indicative valuation, kemudian ya nilainya berapa sebelum masuk ke namanya binding bid. Nah Bapak udah masuk ke binding bid. Nah ketika masuk ke binding bid ya Bapak Ibu udah harus submit nih. Biasanya selain kita menaruh nilai, juga saya akan memprepare review draft sales. Jadi seller ini sudah mempropose nih, ini SPA yang akan kita lakukan nih, draftnya seperti ini, review juga. Kalau misalnya Bapak Ibu banyak melakukan markup, nah biasanya itu jadi pertimbangan juga, Bapak mungkin bisa dicoret. Nilai 100, kalau SPA-nya adalah seperti ini, jadi di markup semua. Nah kalau semakin banyak di markup, oh wajar, nilainya 100, tinggi, tapi markup-nya juga banyak. Nah itu biasanya juga nggak suka seller itu. Misalnya semua tanggung jawab daripada seller yang pemilik yang lama, nah seperti itu. Nah itu yang akhirnya juga menjadi pertimbangan. Selain nilai juga adalah SPA-nya di revisinya seberapa banyak. Gitu ya. Nah ini yang udah masuk ke legal. Ya, jadi kadang-kala itu yang orang legal harus kuat juga di sini. Ya, ada aturan-aturan orang finance-nya gitu, hasil daripada due diligence-nya. Oke, nah ini adalah negosiasinya. Nah setelah kita biasanya kalau kita pakai IO, pakai broker, nah biasanya misalnya perusahaan seller nggak mau ketemu langsung, dia pakai IO misalnya Goldman Sachs atau apa gitu ya. Itu biasanya si Goldman Sachs yang akan menjadi jembatan ke buyer-nya. Biasanya setelah negotiation, kemudian deal execution. Kemudian deal execution itu ya tinggal Bapak lihat di sini deal execution-nya adalah SPA ditanda tangan, terus nanti harus dibayar kapan. Nah kalau dibayarnya kapan itu, nah itu yang disebut dengan deal closing. Terjadi transfer. Once sudah dibayar, nah itu kan dikasih waktu gitu. Apalagi kalau misalnya si sellernya mengakomodasi saya harus pakai hutang. Jadi saya harus deal dulu nih si buyernya mau deal dulu sama banknya. Gitu. Nah itu biasanya yang nggak competitive bid. Biasanya friendly bid gitulah. Yang kompetitif biasanya nggak mau tahu, pokoknya timingnya sekian. Oke, jadi udah deal closing, ya udah kita lihat gitu. Jadi itu terkait dengan deal proses yang umumnya dilakukan di dalam perusahaan tambang atau minyak.